Ya, jadi kita melihat kalau memang SPPG ini bermasalah kan seharusnya kan ya tidak layak untuk diaktifkan kembali atau diaktifikasi ya. Tapi nampaknya ya diaktifkan kembali gitu ya. Oke. Dan kita tidak tahu seperti apa hasil evaluasi. Tentu orang BGN yang tahu. Nah kemudian yang kedua sebetulnya dari suara anak yang kita kumpulkan dari 1.600 gitu ya. Itu memang rata-rata anak hampir 36% ya menyatakan mereka mendapatkan makanan yang tidak layak dimakan gitu ya. Oke. Basi gitu ya, kemudian berbau gitu Oke, ya. Pak Jasra, sorry saya Iya. potong. Seberapa anak-anak bisa mendeskripsikan dulu, Pak? Artinya mereka bisa melihat makanan, merasakan makanannya, merasakan sakitnya, apa yang bisa didapatkan KPAI soal itu? Ya kalau soal makanan anak-anak ini lebih jagoan dia daripada kita sebetulnya gitu Oke. ya. Apakah ini enak atau bagaimana dan seterusnya. Tapi memang soal edukasi gizi ini penting. Ini juga menjadi temuan gitu ya. Memang sudah dilakukan tapi edukasi gizinya hanya himbauan gitu, tidak apa yang dikatakan dokter Tan tadi soal isi piringku itu kan ada modulnya dok ya yang harus serius untuk disampaikan gitu ya. Nah saya kira maka karena kita mendengarkan suara anak ini kan salah satu prinsip pelindung anak ya, yang dimana negara sudah meratifikasi konvensi HANA, maka saya kira sudah saatnya gitu ya, jangan sampai anak menjadi sasaran tapi mereka tidak didengarkan ya, dan bahkan dalam rekomendasi anak itu juga disampaikan kapan perlu setiap saat, setiap hari soal menu gitu ya, soal bagaimana ketakar dan seterusnya mereka dilibatkan gitu ya, bukan menjadi objek sasaran dari program ini gitu ya. Jadi itu artinya ketika melibatkan anak, artinya setiap SPPG, setiap sekolah harus punya analisa dong ya, bukan top down dari BGN, SPPG sekolah gitu. Iya, karena kan SPPG ini kan setiap hari ya berinteraksi dengan anak gitu ya. Seharusnya itu bisa dilakukan gitu ya. Karena di sana ada ahli gizi, ada kepala SPPG-nya gitu ya. Maka prinsip-prinsip membangun partisipasi anak ini penting gitu ya. Karena misalnya kalau memang anak sudah mencium ini nggak layak gitu ya, kemudian ada sesuatu yang aneh, ini kan kalau diinformasikan ya tentu kan ini salah satu upaya mitigasi juga gitu, agar mereka tidak terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi pelibatan berlapis dan pengawasan berlapis ini penting gitu ya, agar semua pihak memberikan informasi, mengingatkan gitu ya. Dan bahkan di Kementerian Dikdasmen itu ada panduan yang saya lihat ada upaya mencicipi dulu oleh guru gitu ya terkait MBG ini sebelum dikonsumsi oleh anak-anak. Oke, tapi menurut Anda itu apakah tidak menciptakan masalah baru ketika jangan-jangan gurunya nanti yang keracunan? Itu kan artinya kekhawatiran kita yang lain ketika manusia dijadikan percobaan begitu. Iya. Jadi memang kunci tadi kan di SPPG-nya gitu ya. Kalau SPPG-nya ini higienis gitu ya, tata kelolanya baik gitu ya, berarti kan upaya pencegahan itu bisa dilakukan di sana gitu ya. Dan termasuk soal suhu tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Tan. Karena saya mendatangi beberapa SPPG ya. Dan satu saya lihat kepatuhan untuk menjalankan SOP yang disampaikan oleh BGN itu ya masih perlu kita awasi gitu ya. Berapa persen sebetulnya taatnya kalau pemantauan Anda, Pak? Saya kan ada 4 atau 5 SPPG lah, saya datang masuk gitu ya. Kemudian saya candet mana ini masker, mana tutup kepala, mana ini sepatu saya nggak diganti nih gitu ya. Nah itu setelah saya masuk gitu kayak saya ingatkan gitu ya. Nah ini satu hal yang saya kira SOP terkait memastikan keamanan pangan itu betul-betul dijaga. Jadi ketika Anda masuk standar itu tidak digunakan, Pak Jasra? Nggak diingatkan. Ya, padahal saya menguji sebetulnya apakah kepatuhan SOP ini jalan atau enggak gitu. Padahal masker ada di situ, kemudian ganti alas kaki juga tersedia, kemudian penutup kepala juga sedia. Nah, jadi kita ingatkan siapapun yang masuk, termasuk mohon maaf juga Bapak Presiden, harus sama standarnya gitu, nggak ada pembedaan. Ini soal makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, maka kalau ini aman, ya tentu titik kritisnya tentu jarak ini ya, jarak dari sekolah ke SPPG, kemudian ketika yang ada di sekolah itu gitu. Itu yang harus 3 hal itu yang saya kira menjadi pengawasan berlapis yang harus kita lakukan.